Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang al-hal, yaitu lebih spesifik lagi kita akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari hal, ya, ketentuan-ketentuan dari hal. Ketentuan yang pertama yang perlu kita perhatikan dari hal, bahwasanya hal merupakan isim yang mansub, ya. Perlu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan bahwasanya hal merupakan isim yang mansub. Karena hal merupakan salah satu kelompok dari mansubatul asma. Berarti memang dia mansub, ya, dia apa? Mansub. Ini ketentuan yang pertama, ya, ketentuan yang pertama. Kalau kita ingat kembali contoh yang pernah kita sampaikan, misalnya shalla Muhammadun qaidan, ya. Qaidan dia adalah sebagai halnya dan dia apa? Mansub. Ya, seperti itu maknanya. Kemudian ketentuan yang kedua bahwasanya hal berbentuk isim nakirah, ya. Hal, ingat, berbentuk isim nakirah. Sedangkan sahibul hal itu adalah isim yang dijelaskan keadaannya oleh hal, ya. Sahibul hal ini berbentuk isim makrifat. Jadi perlu kita perhatikan, kalau si hal, ya, halnya dia berbentuk nakirah. Adapun sahibul hal dia berbentuk makrifah. Nah, jadi jangan terbalik, ya. Kalau hal dia nakirah, kalau sahibul hal dia makrifat. Sahibul hal adalah isim yang dijelaskan keadaannya oleh, ya, oleh hal, ya. Sahibul hal dia bisa dia sebagai fa'ilnya atau sebagai maf'ul bihnya. Intinya dialah yang dijelaskan keadaannya, ya, seperti itu. Ini namanya sahibul hal. Dan dia apa? Dia makrifah, ya, dia apa? Makrifah. Sebagai contoh misalnya, kita buatkan contoh di sini, ya, contoh yang cukup mudah. Misalnya, akala al-waladu qa'iman. Misalnya apa? Akala al-waladu qa'iman. Nah, al-waladu, al-waladu dia adalah sebagai sahibul hal, ya, dan dia makrifah, ya. Adapun qa'iman, dia kan apa? Nah, sebagai halnya yang menjelaskan keadaan dari si walad tersebut, maka dia nakirah, ya. Akala al-waladu qa'iman. Anak itu makan, ya, dalam keadaan berdiri. Anak itu makan dalam keadaan berdiri. Ya. Yang ingin dijelaskan adalah al-walad, ya, ingin dijelaskan keadaannya, maksudnya keadaan tatkala makan, yaitu al-walad, ya. Al-walad dikenal dengan apa? Sahibul hal, dan dia apa? Makrifah. Kemudian yang menjelaskannya yaitu hal, ya, yang menjelaskan keadaannya yaitu hal, dan dia apa? Nakirah, qa'iman. Kalau dalam contoh ini adalah qa'iman. Baik, itu adalah ketentuan yang kedua. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada ketentuan yang ketiga. Bahwasanya, ya, hal mengikuti sahibul hal dari sisi nau', ya, nau' dari sisi mudzakkar atau muannasnya, dan dari sisi adat, ya, dari sisi adat, maksudnya dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Ini yang poin yang sangat penting, ya. Sekali lagi ketentuan yang ketiga, ya, kita ulang, hal, ingat, hal harus mengikuti sahibul hal dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi nau', ya. Sisi nau' itu adalah sisi mudzakkar atau muannasnya, ya. Sehingga kalau sahibul halnya mudzakkar, halnya juga harus mudzakkar. Kalau sahibul halnya adalah muannas, maka halnya juga muannas, ya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari ketentuan yang ketiga ini, bahwasanya hal mengikuti sahibul hal dari sisi adat, ya, dari sisi jumlah atau bilangannya, ya, dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Seandainya sahibul halnya ini mufrad, ya, maka halnya bentuknya juga mufrad. Seandainya sahibul halnya itu musanna, maka apa? Maka halnya juga musanna. Seandainya sahibul halnya adalah jamak, maka halnya adalah jamak. Maka inilah yang kita maksud dengan ketentuan dari, ya, nomor 3 ini. Sekali lagi kami ringkaskan bahwasanya hal itu mengikuti sahibul hal dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi nau' atau sisi jenis, yaitu mudzakkar atau muannasnya. Yang kedua mengikuti sahibul hal dari sisi adat, ya, dari sisi bilangan.
ya, yaitu dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Sebagai contoh misalnya kita buatkan contoh di sini misalnya syariba Muhammadun jalisan, ya. Syariba Muhammadun jalisan. Muhammad minum sambil duduk. Muhammad minum ya sambil atau dalam keadaan duduk. Sahibul halnya adalah Muhammad. Dia yang akan kita jelaskan ya keadaannya ya, keadaan manakala minum ya. Muhammad dia adalah sahibul hal. Ya, dia muzakkar. Muhammad kan laki-laki ya, dia muzakkar. Maka sahibul halnya dia juga harus muzakkar. Jalisan ya. Jalisan ini kan untuk muzakkar ya, jalisan. Ya. Kita akan lebih Kita akan lebih memahami permasalahan ini manakala kita lihat contoh yang kedua. Misalnya ya, kita lihat contoh yang kedua, syaribat Fatimatu jalisatan. Nah, ini jelas. Syaribat Fatimatu jalisatan. Fatimah minum ya dalam keadaan duduk ya, sambil duduk. Fatimah dia adalah isim muannas, perempuan. Ya, ditandai dengan apa? Dengan tak marbutah. Maka halnya ikut-ikutan sahibul hal. Karena halnya dia muannas, maka halnya juga harus apa? Juga harus muannas. Sekali lagi, sahibul halnya muannas, maka halnya juga harus muannas. Kalau sahibul halnya tadi dalam contoh ini Fatimah ya, dan dia adalah nama perempuan ya, nama perempuan, maka halnya dia juga harus ya berupa isim muannas. Kalau dalam contoh ini adalah jalisatan, ditandai dengan tak marbutah ya. Baik. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Misalnya kita ambil contoh yang lain, misalnya akala ya al-waladu qa'iman misalnya ya, kita ambil contoh lagi ya, anak itu makan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan apa? Berdiri. Ini kan bentuknya apa? Bentuknya al-walad di sini mufrad ya. Kalau ini kita tinjau dari sisi adatnya. Al-walad dia mufrad. Maka qa'iman dia juga harus mufrad. Ya. Lain kasusnya tatkala kita melihat contoh di bawahnya. Akala al-waladani. Nah, al-waladani kan musanna, ya. Al-waladani dia musanna, ditandai dengan alif dan nun. Maka demikian pula halnya, dia juga harus musanna. Halnya juga harus musanna. Tapi ingat, ya, dia harus mansub. Maka ya menjadi akala al-waladani qa'imaini ya. Akala al-waladani qa'imaini ya. Qa'imaini ini adalah bentuk musanna. Qa'imaini ini bentuk musanna, akan tetapi dia karena sebagai hal maka dia mansub, ditandai dengan ya dan nun. Baik, ikhwani fillah, kami kira sudah dapat dipahami dengan jelas tentang pembahasan ini ya. Mudah-mudahan antum semuanya dapat paham, dapat menerima apa yang telah kami sampaikan.